waktu itu dibayar 75.000. Setelah dipotong ya. Setelah dipotong gue nerima 75.000. Gue nunggu tuh FTV Pak, gue pengen nonton. Ya muka gue yang mana nih, ya kan? Wah, blur Pak. Apa ya, berdemo sendiri lah gue untuk gue libur. Karena pada saat itu gue doang yang gak dapet libur Pak. Semuanya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponakan, ketemu lagi dengan saya Om Wen. Episode kali ini langsung aja kita berbicara dengan cowok ganteng di sebelah gua, Arya Saloka. Wow. Terima kasih sudah hadir di Om Wen. Gak ada angin, gak ada udara. Gak ada hujan nih. Bener sih, gak ada angin, gak ada udara. Bener. Gua gak salah dong, Ini luar biasa loh. Dikasih rejeki, tiba-tiba kita bisa collab. Nanti gue omongin juga bakalan tayang di YouTube-nya Arya Saloka. Dan sekarang waktunya Arya Saloka ngobrol seru-seruan di Om Wen. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, sampai ketemu lagi di Gila. Orang sekelas Arya Saloka masih butuh exposure tuh, gila nih. Kalau orang kayak lu tuh kayak yang udah stripnya udah berapa lama sih lu? Ini ikatan cinta. Ikatan cintanya berapa sih ribu episode? Udah 1000. Gua cabut itu 1170-an lah ya. Gua cabutnya. Kalau sekarang itu udah 1000, mungkin 1200-an lebih kali ya. Tergantung nawarnya berapa. Gila, papan atas masih nawar. Gratis, bro. Tapi lu nih, pertanyaan pertama gue, lu mengawali karir dari sinetron dan film, pasti model juga lu jalanin kan ya? Apa model? Model. Oh, model nggak? Sama sekali nggak? Gini, model dulu pernah di Malang tapi belum pernah catwalk. Oh oke. Hanya majalah dan segala macam. Iya, pemotretan. Enggak, apa namanya, catwalk yang di panggung. Sama sekali. Pernah latihan, tapi gue nggak pernah jalan di catwalk karena kan itu tempatnya kucing kan. Jadi gue nyari yang manusia walk gitu loh. Nggak ada. Ya benar juga sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gue ulang pertanyaan. Mengawali karir di sinetron dan film udah pasti, series udah pastilah. Nah, pertanyaan gue, menurut lu kenapa sih telur asin harus dipakein cap tuh? Kenapa telur asin dipakein cap? Nah, jadi kalau menurut gue, kenapa harus dicap gitu? Dicap gitu kan. Itu kan telur itu. Jadi kita mau beli itu kayak kita mau masuk ke wahana bermain, Pak. Oh. Jadi telur itu mau keluar. Jadi dicap dulu supaya kalau masuk nggak bayar lagi. Oh, begitu. Makanya dicap. Gue baru tahu loh. Gue baru tahu ternyata lu tukang ngarang ya. Oke. Agak mikir pertanyaannya. Itu pertanyaan pembuka, biasanya kita begitulah. Dan gue sebenarnya nggak mikirin mau dicap apa tuh telur asin, ya terserah. Itu kan tergantung ya lu bersikapnya gimana. Kalau lu bersikap baik itu ya dicap. Ya. Kalau bilang dicap. Ya kalau lu baik lu dicap baik, kalau enggak ya lu dicap jelek gitu. Lu lahir besar di Denpasar. Ya, Bali. di Bali. Berapa tahun berarti sampai akhirnya lu merantau ke Jakarta? Atau sebelum ke Jakarta lu ada kemana dulu gitu? Ada kemana dulu, ke Malang dulu. Oh justru ke Malang? Ke Malang dulu, makanya kasihan banget. Oh Malang. Gua tampol ya sama Malang. Gak apa-apa. Biar dia lebih terkenal tapi dia lebih muda daripada gua. Punya hak gua nampol. Iya benar. Usia berapa lo ke Malang? Ya. Lulus SMA, jadi kuliah di sana. Oh kuliah di sana. Jadi di Bali itu kan lahir besar sampai lulus SMA, terus habis itu ke Malang kuliah. Nggak nyampe setahun, liburan ke Jakarta, nggak balik. Liburan ke Jakarta nggak balik. Ya udah,
Jadi latihannya terus. Jadi memang waktu pas liburan ke Jakarta kebetulan sambil mempelajari tentang seni peran juga. Oke. Gitu. Nah kalau di Malang kuliah lu tentang elektro. Weh, bro, sama bro. UNJ kan? UNJ gue. Universitas Negeri Malang gue. Nah sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama berarti. Oke. Gue juga teknik elektro. Beda, bukan elektronika ya, gue teknik elektro. Iya. Kalau gue teknik elektro, program pendidikannya informatika. Jadi gue program komputer juga, ngeprogram komputer sama pelajarin listrik. Oke, tapi itu karena keinginan lo atau karena keinginan orang tua? Karena waktu itu lagi liburan bareng sama teman-temannya nyokap juga. Terus ada satu temen gue dari TK itu daftar ke Universitas Negeri Malang, tapi di kafe. Dia daftarnya di kafe. Ngapain dia daftar kuliah di kafe? Karena dia orang kan kafe tempat nongkrong ya. Kafe tempat nongkrong. Aneh nih orang. Daftar kuliah di kafe tuh ngapain gitu? Kafe mah hang out, chill. Ngapain aneh. Udah gitu daftarnya TK ngapain? Masih jauh. Iya. Daftar di kafe. Terus lu ketrigger sama dia. Nah, terus gua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya nih. Udah ganteng, tinggi, hidung mancung, lucu. Nah, gua apa? Lanjut. Berarti di kafe lu ketrigger sama dia. Nah, nyokap waktu sebelum berangkat jalan-jalan itu bilang, "Itu bintang di langit." Nggak ada seriusnya nih ngobrol. Bintang namanya. Namanya Bintang. Oke. Namanya Bintang. Jadi dia daftar ke sana, nyokap suruh, "Udah ikutan daftar aja daripada liburan nggak cuman liburan aja. Jadi mendingan sekalian liburan ini kan lama tuh sekitar Ini tangan gue udah ready nih. Gak kelihatan aja, tangan gue udah gini-gini deh. Jadi sekitar semingguan kurang lah liburan ke sana. Makanya udah daripada cuma liburan doang, ikut daftar aja. Karena waktu itu baru daftar sekali UGM nggak keterima waktu itu. Oke. UGM. Jadi daftar ke sana tapi beda jurusan karena waktu itu gua cuman bolehnya ngambilnya ngambilnya cuma teknik. Oke. Terserah teknik apapun tapi jangan keluar dari teknik. Itu kata siapa? Kata nyokap lo? Kata bokap. Oh, kata bokap. Oke. Kata bokap. Karena waktu itu mau jadi cita-cita mau jadi pilot lah, mau jadi ke NASA lah, duitnya kagak ada. Oh iya, belum. Maksudnya ya mungkin itu cita-cita lo untuk jadi pilot NASA segala macam, itu cita-cita dulu pingin dari kecil, tapi akhirnya jadinya snowman. Jadi pulpen. Ngapain? Sekolah tinggi-tinggi jadi pulpen ngapain? Ya, jadi pilot. Ya itu kan standar lah. Anak-anak kan cita-cita tuh pilot, insinyur, dokter. Ya, Oke. Terus akhirnya ya karena bokap udah ngambilnya teknik aja. Ya udah waktu itu gua ngelihat ya udahlah ngambil teknik elektro gitu. Sama jadi gue tuh ngambil teknik elektro tuh cuma ada D3. Nah, yang S1-nya adanya teknik elektro program pendidikan informatika. Ya udah gue ngambil 2. Teknik elektro sama yang itu. Nah, keterima. Temen gue enggak. Karena temen gue di kafe bukan di kampus. Ya, salah. Berarti temennya tolong. Ya sorry ya. Menurut gue tolong. Lu udah daftar di kafe, ya ngapain lu stay di situ? Lu ke rumah lu belajar. Habis itu diterima. Lu nongkrong doang di kafe ya. Nggak terima, ngobrol terus akhirnya. Temen lu yang menginspirasi lu malah justru nggak keterima. Iya, tapi dia tes kedua keterima dia. Tes kedua keterima.
Di jurusan yang dia mau. Ya, di kampus. DKV itu. Oke. DKV itu. Lu inget gak sinetron pertama lu apa? Dulu nggak bisa dibilang bintang tamu sih karena karena itu baru pertama kali syuting ya. Pokoknya pertama kali syuting. 2 episode waktu itu Arti Sahabat 2011. Ya ada Stephen William, ada Yuki Kato, Indosiar. Oke. Indosiar. Ada Raffi juga. Tapi Oke. Raffi masuknya yang setelahnya. Oke. Raffi kan waktu itu masih apa aja diambil ya, semuanya ya. Oh iya, dia mau apa aja. Ada motor juga diambil sama dia. Ada motor, ada TV diambil sama dia. Arti Sahabat tuh gue 2 episode. Itu udah dapat dialog panjang. Udah dapat peran tokoh gitu-gitu. Karena kan kalau sinetron itu kan memang suka mencari ya biasanya yang lempar mungkin beberapa episode dulu kalau memang bagus siapa tahu bisa panjang dapat plot gitu-gitu kan. Tapi pada saat itu cuma 2 episode doang kebetulan. Di sinetron pertama lu udah punya manajer atau masih sendiri? Udah. Oh, oke. Udah Masuk manajemen gitu. Udah. Karena memang kan ke Jakarta itu memang niatnya liburan. Ya. Tapi kebetulan dulu gue figuran, Pak. Pernah jadi figuran gue. Gue pernah jadi figuran di Bali. Oke. Itu gara-gara temen gue, temen SMP. Tapi gue masih, karena dia kan teman SMP, SMA-nya udah nggak bareng, tapi dia pacaran sama temen SD gue. Jadinya ketemu lagi, circle-nya kecil lah ya. Circle-nya kecil. Gue mau nonton bola waktu itu. Oh, gue kira kaget gue. Gue belum bisa ngomong. Gue mau nonton temanya bola. Oke, lanjut. Jadi, gue telepon temen gue bilang lu lagi di mana? Kita nonton bola yuk. Ya udah kan bolanya malam kan, tengah malam. Gue lagi di Double Six nih, kesini aja. Gue lagi syuting. Wede, gue dengan syuting nih sombong banget ya kan. Gue bilang jadi figuran aja lo, gaya lo gitu kan. Ya udah sini aja. Ya udah gue datang ke Double Six. Datang ke sana, terus habis itu ternyata ada 3 kali pindah tempat. Oke. Yang tengah malam itu pindah terakhir setnya itu klinik, rumah sakit kecil begitu. Akhirnya di sana gue udah bilang wah ini nggak dapat nonton nih. Ya udah akhirnya nontonnya di rumah sakit. Waktu itu yang pemainnya di Maseto, almarhumah Vanessa Angel waktu itu. Dan gue pernah disuruh beli rokok sama Vanessa waktu itu. Mungkin dikira ini kali ya gue ya, PU apa dikira apa ya. Karena gue nongkrongnya, gue lagi nongkrong ya kan. Terus dia nanya atau apa namanya dikira, ya karena kan figuran-figuran gue lagi duduk di situ kan. Ya udah waktu itu minta dibeliin rokok. Dia nanya, beli rokok di mana ya? Di situ mungkin ada gini gitu. Boleh minta tolong nggak beliin? Ya udah gue beliin. Dulu tuh. Oke. Terus udahlah, akhirnya waktu pas di rumah sakit itu, waktu pas di klinik itu, jadi ya namanya rumah sakit ya, mungkin kekurangan orang, butuh sesuatu yang rame di sana, lalu lalang gitu. Betul. Akhirnya gue diminta untuk ikut syuting waktu itu. Gimana perasaan lu tuh? Gue bingung waktu itu. Tapi waktu itu dulu belum ada keinginan memang untuk terjun ke dunia sudah sebetulnya. Maksudnya kalau dunia seni peran belum, tapi gue waktu pas itu dari zaman gue SMA, gue pernah ngomong sama temen gue waktu itu kan zamannya ngeband. Gue itu ngefans sama Aryani Fitri, pemain sinetron. Yeah. Nah, terus gue bilang sama temen gue di sekolah waktu itu, gue bakal bisa ketemu dia nih nanti nih gitu. Terus pada ketawa lah semua yang ngibul gitu-gitu kan, kebanyakan ngayal. Terus gue bilang, nih lu denger semuanya ya, gue di depan kelas ngomong lu denger semuanya. Suatu saat, suatu hari, entah karena band gue atau entah apapun, gue bakal jadi orang yang dikenal satu Indonesia bahkan sampai luar negeri. Gue bilang kayak begitu. Kalau gue nggak bisa jadi itu, iris kuping gue pernah ngomong gitu. Dan gue bakal ketemu sama dia. Gue bilang begitu, pernah. Untung nggak jadi, kalau nggak hilang dong kuping gue.
Untungnya jadi, kalau nggak hilang kuping gue nih. Sumpah demi Allah. Gue ngomong kayak begitu. Dan gue nggak cuma sekali waktu itu. Yang memang kencengnya waktu itu gue sekali itu. Tapi sisanya gue beberapa kali itu memang sering ngomong. Dan omongan adalah doa. Nah itu. Jadi itu. Nah kalau kepikiran waktu itu mau terjun seni peran belum. Nah gue kepikirannya itu mungkin ngeband lah gitu-gitu kan. Nah begitu pas jadi figuran? Nah awalnya bingung gue, deg-degan, tapi gue seneng. Ih, gue disuruh syuting nih, apa karena gue ganteng ya? Gitu gue mikirnya gitu. Sumpah. Lu jangan ngomong apa karena gue ganteng, jangan ngomong gitu. Temen gue nunduk nih langsung. Nah, ini nunduk, nggak enak. Nggak enak. Terus ya udah, akhirnya apa? Gue syuting lah, gue syuting. Adegannya ngapain? Adegannya jalan doang. Cuma jalan doang? Cuman jalan doang. Tapi gue ngeras, waktu kan pas take pertama jalan doang nih. Take kedua kan ada salahnya tuh. Pas take kedua gue mikir, kayak cuman jalan doang nggak enak, gue ngapain ya. Akhirnya waktu pas action berapa take habis itu gue jalan, gue ngeluarin handphone, gue gini telepon ceritanya, ya kan. Jadi biar ada pergerakan begitu. Nah waktu pas udah selesai, ada agensi yang di sana terus nyuruh gue untuk udah gabung aja. Gabung di sini. Waktu itu dibayar 75.000. Setelah dipotong ya. Setelah dipotong gue nerima 75.000. Gue nunggu tuh FTV, Pak. Gue pengen nonton. Ya muka gue yang mana nih, ya kan. Wah, blur, Pak. Jadi nih, gue kasih tahu nih, kalau tiba-tiba disuruh syuting gitu kan ya, mau jadi, jangan pernah malu jadi figuran atau ekstras, karena sebuah film atau apapun kalau nggak ada itu nggak akan jadi. Betul. Itu nggak akan jadi. Betul. Nah, cuman ada tekniknya nih. Kalau misalkan nih lagi ada syuting, gue waktu itu ngisi di Universitas Pancasila, gue juga bilang waktu itu. Jadi kalaupun jadi figuran, misalkan disuruh jalan, minta yang paling pertama jalan. Jangan nanti pas action, nunggu 5 til atau 6 til setelah itu baru jalan ya. Jangan mau. Atau 10 til jangan mau. Action langsung minta jalan. Karena ketika action itu nanti di editing yang kepake gambar masternya dan lu masih ada di frame. Lu nggak akan keblur. Tapi kalau udah nanti ya lu hitungan ke-7 baru jalan. Nah, itu udah gambar cover semua, Pak, pasti, Pak. Pasti udah gambar cover dan lu ngelewat di belakang udah pakai 70-200 udah pasti blur. Udah pasti blur. Oh, itu trik dari lo. Itu dari gua. Nah, ini ponakan yang nonton di rumah nih kebetulan banyak juga mungkin yang mau jadi figuran kan. Oh, ternyata triknya begitu. Besok begitu pas syuting, semuanya bareng langsung. Gak mau tahu. Gua pertama. Oke. Tapi lu bangga dong dengan penghasilan lu 70 berapa? Bangga pada saat itu, bangga. Waktu itu kan jerih payah lu. Betul. Waktu itu gua soalnya sempet gua tuh jarang minta duit, jarang minta beliin apapun, jarang lah. Waktu itu lagi ya zaman kalau gue di Bali ya gue nggak tahu kalau di Jakarta waktu pasti agak sesek ya gue juga agak sesek nggak apa-apa kayak ngomong kayak menggebu-gebu gitu. Seru soalnya gitu. Terus jadi waktu pas zaman dulu mall itu cuman paling gue mainnya ke Matahari, Ramayana gitu-gitu Pak. Nah waktu itu gue lagi ada di Matahari, panas banget tuh. Iya betul. Gue juga pernah ke Ramayana, nggak belanja, banyak orang pada nari begitu. Lama Sinta. Robinson ada nggak sih di tempat di Bali? Ada Robinson. Nah sama gue sempet juga ke Robinson, cuma duit gue diambil terus itu dibagiin. Robin Hood. Lanjut. Matahari dan segala macamnya. Matahari, gue ngelihat ada kemeja. Kemejanya buy one get one. Harganya gue lupa, nggak terlalu mahal lah. Gue minta sama nyokap beliin, nyokap nggak mau beliin. Nah gue nggak tahu waktu itu ya untuk ukuran gue kayaknya gue sakit hati banget ya. Lu kalau kakak gue yang minta atau adek gue yang minta kayak dibeliin dah gitu. Kok gue minta kayak enggak gitu. Ah ya udahlah. Terus waktu pas gue punya penghasilan itu tuh
Gue beli lah itu kemeja, tapi kan sama tabungan gue ya, gitu Iya, kan. iya. Gue beli kemeja, gue pakai di depan ini nyokap gue kemejanya ya. Enggak inget juga itu kemejanya. Enggak inget juga kemejanya. Lu pada Sia-sia. si Arya udah mondar-mandir depan nyokapnya begini dong. Kenapa ya anak gue ya? Padahal pengen ngasih tahu ini kemeja yang lu pengen beli. Lu total FTV, lu pasti sebelum Ikatan Cinta FTV dulu kan kenceng. FTV banyak dari 2011. Enggak kehitung, Pak. Banyak banget. Ratusan udah. Mungkin. Tapi to be honest ya, FTV tuh Tuh biasa jaksel banget. nih. Jaksel. FTV tuh nemenin gua di masa-masa galau gua, zaman-zaman dulu. Tapi gua lupa ya, gua pernah lihat nonton episode-episode dulu atau enggak gitu. Karena hampir tiap hari kalau misalkan gua nggak kemana-mana, pada saat Nonton gua FTV. Bahkan sampai subuh. Iya, sering ada rirannya terus. Ada rirannya, CTV dan segala macam betul, tuh. Itu sampai betul, subuh. Betul. Dengan judul yang panjang-panjang kayak lampu merah gitu kan. Iya. Biasanya tuh FTV itu pagi setelah inbox. Yes. Habis itu nanti siang. Setelah makan siang, habis itu nanti masuk lagi kalau sinetron udah habis tuh habis, malam. betul. Di atas jam 11 muncul. Nanti jam 1 juga masih tayang tuh ada tuh jam 2 sampai setengah 3 tuh ada tuh Gitu. FTV biasanya riran Itu gitu-gitu. yang bikin gua insomnia, susah tidur. Oh, Surya masa-masa bukan. Masa-masa gua galau ya kan, sendiri segala macam. Udah, teman gua cuma FTV doang. Dan sempat kepikiran kayak, wah, enak ya syuting FTV ya. Apalagi kalau udah episodenya Bali. Iya, Karena gua suka banget Bali ya. Jadi kalau udah setnya tuh di Bali gitu, kayak seru aja gitu. Gue malah nggak pernah kebagian di Bali gue. Dulu padahal kepingin banget gue syuting FTV-nya di Bali, terus di Bromo. Sama sekali. Belum pernah. Gue Jakarta semua FTV. Ah. Paling jauh Bandung. Paling jauh Bandung. Belum pernah dapat. Karena yang udah mulai aneh itu pas gue udah ninggalin FTV itu udah mulai aneh-aneh tuh ceritanya, judulnya udah mulai aneh-aneh. Kalau dulu masih relate sih. Ya, dulu masih relate. Masih relate sih. Masih agak simple, nggak terlalu panjang gitu. Betul. Nyangka gak Ikatan Cinta bakalan sampai? Enggak, Pak. Karena memang salah satu judul yang memang tidak dipersiapkan. Mungkin kayak jadi kelinci percobaan ya awalnya. Coba-coba doang gitu kan, tapi ternyata sebegitu dahsyatnya. Karena kalau sebegitu inboxnya kan tayangnya harusnya di SCTV. Betul sekali. Memang sebegitu dahsyatnya Ikatan Cinta, maksudnya mama udah pastilah. Apa namanya, kayak banyak juga acara-acara yang acara baru di TV-TV. Mati semua ya? Bukan masalah mati. Mencoba bersaing dengan kalian sepertinya berat. Susah. Akhirnya berdamai dengan kondisi dan mencari jam tayang yang kalaupun kena Ikatan Cinta dikit. Iya. Atau enggak kena sama sekali gitu. Karena udah nggak bisa dilawan gitu. Iya, betul. Itu Share tertinggi yang pernah dicapai Ikatan Cinta. Lu pasti tahu dong. Gue lupa ya, 56 atau 57. Sekitar segitu. Berarti dari semua penonton televisi Kesana semua. 50%. Ya kayak dulu YKS hampir nyentuh 50%, 48, share sempat 48. Itu aja udah gila ya. 56. Dan TVR itu kita TVR itu berapa ya? 15, berapa ya? TVR. Dan tapi maaf nih ya. Sorry. Lama-lama gue maaf ya, lama-lama gue enak juga ngelihat muka lu muncul di Shopee COD. Ya, to be honest ya. Maksudnya mereka, lu, Amanda Manopo dan teman-teman Ikatan Cinta yang lain kan memang sedang berada on top banget gitu loh. Dan pada saat pandemi kan orang kecenderungan nonton YouTube. Betul.
Dan muka lu tuh sering nongol. Di saat tidak terduga juga, di saat lagi seru-serunya, tiba-tiba muncul muka dia gitu. Wow. Tapi COD ya juga. Bener kan? Itu ikatan cinta berarti bisa dibilang bukan puncak karir ya? Atau puncak karir lo? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Tapi dibilang kayak Untuk sementara ini yang tertinggi yang pernah lu ya ibaratkan gua masuk ke dalam rumah, gua menemukan satu pintu yang pas gua buka isinya ruangannya besar dan gua happy ada di sana gitu. Dan mudah-mudahan gua bisa menemukan pintu-pintu yang lainnya lagi. Amin. Gitu. Tapi ini gua nggak kebayang sih ribuan episode. Sementara gue dulu juga pernah ngerasain ya awal-awal lah ya sebelum gue sekarang bisa menentukan bahwa gue cuma mau syuting acara komedi sketsaan gitu. Gue dulu juga pernah ya kayak modelan sinetron kan pernah walaupun bentukannya tetap komedi tapi sinetron gitu. Pernah ngerasain udah syuting satu episode tiba-tiba dikabarin kalau kita harus retake. Kalau retake satu scene nggak apa-apa, satu episode. Terus dibilang nggak ada bayaran lagi. Gue bilang gue nggak mau lah. Orang kita udah menyelesaikan tanggung jawab kita dan kesalahan bukan dari kita gitu. Kesalahan dari supervisi naskahnya. Kasarnya gini, kita harus retake karena kostumnya harusnya bukan itu pakainya. Ya terus kenapa naskahnya sampai di lapangan? Itu kan berdasarkan approval dong. Iya dong. Naskah udah sampai ke sutradara kan berdasarkan approval. Nah dari situ dan beberapa pengalaman yang lain, terutama sorry itu sih menunggunya tuh. Iya memang iya. Kita bedanya gini Pak, lu satu hari bisa ngerjain 2 episode tapi di situ-situ aja. Betul. Gitu kan. Dan mungkin 2 episode itu dari jam berapa sampai jam berapa, terus lu masih bisa ngambil yang lain gitu. Betul, kasarnya. Betul. Tapi kalau ngerjain sinetron, lu seharian ada di sana. Nah itu. Seharian di sana, lu nunggu, standby. Gak ada libur dong? Awal-awal nggak ada libur. Gua yang berdemo sendiri lah gua untuk gua libur. Karena pada saat itu gua doang yang nggak dapat libur Pak. Semuanya udah. Gua doang yang nggak dapat libur. Sampai awal tahun gua dari tanggal 19 Oktober kita tayang itu. Berarti kan sebelum itu kita udah syuting ya. Itu dari situ sampai Januari gue nggak ada libur sama sekali. Tidak ada libur sama sekali guanya. Makanya gue waktu itu lebih ke bukan karena minta ke guanya doang ya, tapi minta ke semuanya untuk ini minimal harus ada liburnya karena kita syutingnya jauh Pak. Di puncak kita syutingnya. Lagi pandemi. Gak bisa kemana-mana. Gak bisa kemana. Pak di puncak apa yang mau dicari Pak? Ubi Cilembu sih ada. Ada. Sama kentongan cabe sih ada. Kentongan cabe. Udah kayak bener-bener terisolasi ya, sama aja. Sorry itu sih nih. Sama aja kayak di Wisma Atlet jatuh kalian ya. Iya. Karena kan kalian nggak bisa kemana-mana kan. Bedanya dapat duit aja. Betul dan nggak sakit dapet gitu. Duit. Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Om Wen makin banyak. Oke, setuju ya? Nah, kalau Mbak Hasan buka prakteknya sekarang nggak di YouTube, tapi di media sosial. Nih. Oke? Paham? Lanjut ya nontonnya. Selamat menikmati. Keren Om Wen. Nongkrong hangout adalah salah satu kunci lu bisa survive berarti. Enggak hangout, maksudnya gue tuh jarang hangout nongkrong dalam memang kita tahu anak Jaksel nongkrong ya. Gue tuh paling kayak kemana janjian sama teman warung apa gitu. Terus misalkan gue datengin rumahnya siapa, gitu-gitu. Gue lebih ngobrol ke sana atau enggak ke kantor PH-nya teman gue datang ke sana, kita ngopi, kita ngerokok, ngobrol, ada cerita apa nih, kita bangun apa, gitu-gitu. Atau ngobrolin tentang teori konspirasi apa, gitu-gitu. Ngecasnya begitu. Malah gue nongkrong tuh jarang, Pak. Gue nongkrong jarang. Kalau nongkrong sering, mungkin gue udah terlihat di mana-mana mungkin.
Karena gue jarang, Pak. Jarang, apalagi sama satu pekerjaan tuh jarang gue. Kecuali kalau memang nggak sengaja ketemu atau misalkan kita ngopi di sini yuk, oh ya udah yuk gitu. Oh oke. Misalkan lu kerja bareng sama gua gitu, belum tentu juga kita bakal nongkrong bareng kan? Iya. Itu lu gitu. Jarang, Tapi mungkin gue bisa nongkrong di belakang kantor lo. Gue bisa datengin ke sini aja mau ada lo atau enggak. Oh. Gue bisa begitu. Emang maling kan? Iya. karena gue udah ngincer TV ini. Meja di luar. Sama lemari es gue udah ngincer. Anjir. Iya bener. Gue udah incer itu. Pernah gak ngomong entah ketemu atau via telepon kah? Yang ngomong bener-bener heart to heart. Entah dari lu atau dari mereka yang menyikapi keberhasilan lo akhirnya di dunia seni peran. Enggak pernah sama sekali, enggak pernah. Dan gue juga enggak pernah mau, takut sedih Pak, nangis gue takutnya kan juga kan. Jadi gue kadang memang menghindari obrolan-obrolan begitu aja ya. Gue kalau di rumah ngelawak aja Pak, apa yang bisa gue bercandain aja gitu. Yang gue malas ada obrolan serius, takut gue gengsi gue tuh nggak pernah ya, kecuali kecil ya dulu ya nangis minta mainan gitu ya. Cuman kalau sekarang terlihat gue nangis gitu, gue jaim, gue nggak mau, karena gue meloan juga kalau misalkan ada obrolan yang kayak menyentuh hati gitu-gitu kan. Ada obrolan bokap gue bilang misalkan ayah bangga atau nyokap bilang bunda bangga gitu, menurut gue sesuatu yang bikin gue melo aja gitu. Makanya gue nggak pernah mau untuk ngobrolin sesuatu yang kayak begitu. Tapi pesennya itu cuman yang ingat sholat ya, gitu. Ingat jaga agama, gitu-gitu. Cuman gitu doang. Kalau bokap nyokap nonton, lu mau ngomong apa sama mereka? Hah? Nonton? Ntar gue suruh mereka nonton. Lah gue sih palingan kalau misalnya komunikasi gue cuman bilang sehat-sehat, jaga kesehatan di sana. Kalau ada kesusahan ngobrol sama tetangga, minta bantuan. Terus buat apa dana? Itu sih palingan gue. Kalau boleh gue nanya, ada gak sih 3 hal yang orang lain mungkin banyak belum tahu dan lu belum ceritakan ke acara-acara yang pernah lu sambangi sebagai bintang tamu? Apapun ya? Apapun. Apa ya? Mungkin kalau orang-orang udah banyak tahu gue suka ngupil ya. Tapi ini bener, gue suka ngupil. Mungkin yang ada beberapa doang sih, tapi nggak semua tahu sih. Gue juga senang kentut di mana aja sembarangan gue. Oke. Terus parah gua ya? Iya benar. Miner. Attitude-nya. Kayak gua. Kameramen gua sampai nunduk banget. Iya. Satu. Terus gua pelor gua. Bisa ketiduran dengan posisi apapun dimanapun. Pelor. Gokil. Gue pernah acara waktu itu di Solo, haul. Tiduran gue sama Pak Jokowi. Dan gue duduknya di depan. Ya, lu di depan? Di depan gue duduknya. Ada Pak Listio, ada Pangdam, ada Gibran. Waduh, direktur mana, ya kan? Pak Jokowi di depan. Ada Habib Lutfi samping. Jadi lagi baca Yasin. Terus kan gue nyari, aduh buku Yasin gue yang mana ya? Kan kok nggak ada. Gue kayak dikerjain, gue udah duduk di depan. Kan gue abis dari ini kan rumah. Jadi sebelum acara gue memang ngobrol di rumah Eyang kan. Ya udahlah, terus abis itu udah suruh masuk karena Pak Jokowi datang, ya kan. Gue masuk ke depan, terus gue disuruh masuk ke dalam, duduknya di situ. Ya udah, awalnya nih seger bugar karena kan gue dari Jakarta syuting, gue cabut jam 1 malam,
gue bawa mobil ke Solo. Bawa mobil, sampai tuh mepet jam 8 lah gue sampai, gue nggak mandi. Gue nggak mandi tuh. Gue cuman pakai Listerine. Iya. Terus gue pakai pomade, gue ganti kemeja, udah gue jalan. Terus awalnya nggak ngantuk. Terus cuman kan baca Yasin. Iya. Gue nyari buku Yasin tuh nggak tahu di mana kan, semuanya kayak ditaruh di bawah Iya. meja gitu kan. Kok nggak ada buku Yasin gue? Apa dikira gue Kristen? Apa kayak gimana? Ya kan? ada nama gue soalnya. Iya. Ada nama gue. Oke. Terus akhirnya ya udahlah, gue kan gue tahu lah Yasin wal Qur'anil Hakim, udah. Oke. Jadi ya kan gue nggak hafal full Iya. nggak hafal full, ya udah. Gue coba untuk mendengarkan gitu. Nggak lama, tiba-tiba gue ngantuk banget, ketiduran. Nah, posisi duduk kan begini kan. Begini nih gue nih. Gini-gini nih, lama terus disenggol sama samping gua. Mas, oh iya ya Mas. Ya udah, begini lagi. Lama-lama begini nih. Begini ya kan. Disenggol lagi bangun. Aduh anjir. Masih Yasin Pak itu Pak. Gue sampai yang aduh ini Yasinnya masih lama lagi. Gimana ya? Ya udah. Untungnya gue belajar seni peran Pak. Iya kan? Tangan gue balikin. Kusuk. Soalnya gue paling depan, Pak. Tapi abis itu jadi bahan Jadi bahan ceng-cengan. Kamu bisa-bisa aja kamu tidur kamu depan bapak loh kamu. Maaf semuanya. Yang di sebelah dia kanan kiri gini. Si Arya lagi banyak masalah tuh. Doanya khusyuk banget. Sampai nggak mau diganggu. Nunduk banget itu. Dan gue bangunnya Yasin udah kelar. Habib Lutfi kan ngisi ceramah. Ngisi ceramah. Gue masih begini. Untung aja kebangun ya. Gue takutnya dia kebangunnya begitu dia kebangun, set, bangkunya udah pindah jauh. Panggung udah beres, udah diberesin sama orang. Aduh ya Allah. Pertanyaan gue selanjutnya adalah, lu pengen Ibrahim akan mengikuti jejak lu? Itu. Untuk sekarang gue nggak tahu anak ya, dan gue juga karena kan gue berkaca dari gue aja. Anak tuh adalah hasil dari suami istri. Bukan nggak tahu anak maksudnya. Gue nggak tahu anaknya. Gue kan kaget, gue kan lu kuliah, masa gue nggak tahu anak apa gitu. Bukan penjelasan tentang anak. Maksudnya lu nggak tahu lu anak lu akan menjadi seperti apa ke depannya. Tapi udah mulai berapa sih usia sekarang? 4 tahun. Gue kan berkaca dari gue juga ya. Kalau ternyata anaknya memang condongnya ke sana, ya orang tua hanya bisa support kan. Ya. Tapi gue coba untuk memberikan beberapa pilihan pastinya. Kalau dari gue sendiri sih, gue sih lebih ke nggak mau ya. Alasannya? Nggak mau aja. Gue nggak tahu. Gue pingin anak gue itu, kalau gue ya, gue pingin anak gue malah ke militer. Gue pengen, karena gue dulu juga sempat kepingin militer sebenarnya dulu, teman nggak jadi. Banyak yang nggak bolehin, banyak yang nggak dibolehin kan gue kan. Gitu, cuman gue nggak tahu apakah nanti jadi atlet, apakah nanti jadi apapun gitu. Tapi kalau memang ternyata pilihannya harus jadi seorang aktor, ya udah. Itu pilihan dia kan. Pilihan dia. Lo hanya mensupport yang terbaik. Gue support. Kalau jadi aktor ya enak lah. Bapak kan juga aktor, jadi bisa banyak pengalaman yang dikasih lah gitu. Ya, banyak belajar dari ayahnya lah ya. Nah, itu mungkin juga salah satu alasan. Udah makin naik tuh, nanti makin di sini ya. Atau di sini nggak apa? Apa namanya? Mungkin Ibrahim adalah salah satu alasan terkuat juga lu bekerja begitu kerasnya. Iya, pastinya. Ya Ibrahim sama gue tuh dulu
kalau berdoa nggak pernah untuk diri sendiri, pastinya kalau Allah kasih rezeki, gue pingin bisa bantu banyak orang, selalu kayak begitu. Jadi sekarang ya alhamdulillah Allah kasih rezeki yang cukup, gue getol bekerja supaya gue tetap bisa bantu banyak orang juga gitu. Apa yang lu pengen tanamin ke Ibrahim? Pendidikan agama harus bagus. Pendidikan agama harus bagus, harus jadi orang yang pastinya kuat, jadi orang yang ikhlas dan sabar, jadi orang yang cerdas, dan harus bisa menjadi orang yang bisa membantu banyak orang. Gue selalu pingin Ibrahim menjadi orang seperti itu. Nah, lu sendiri menilai diri lu sudah seberapa? Sudah seperti itu belum gitu? Bukan, sudah seberapa hebatnya buat Ibrahim? Gua masih jauh Pak kayaknya. Masih ya karena kan Ibrahim itu dia lancar ngomongnya bahasa Inggris ya. Okay. Dan sedangkan gua kan bahasa Inggris gua kan ya bahasa Inggris Tarsan lah ya. Kadang gua lagi bukan sesekali ya, gua mencampur dan dia ngerti juga bahasa Indonesia gitu kan, tapi jarang diungkapkan, biasanya ngomongin pakai bahasa Inggris. Jadi kadang kalau gua lagi ngasih tahu Ibrahim, terus Ibrahim juga lagi balas ngomong, gua bilang WhatsApp Ki. Jadi gue ngerti. WhatsApp Ki. Jadi gue ngerti. Lu mending jangan ngomong WhatsApp. Aduh. Emang sulit ya jadi orang tua zaman sekarang di mana anak-anak punya kecenderungan jauh lebih pintar dalam berbicara. Itu pun terjadi padaku ya. Ya. Ini artinya kan Ibrahim kan baru 4 tahun. Dan 4 tahun tuh berarti kurun waktu lu lagi sibuk-sibuk ya di Ikatan Cinta. Betul. Berarti secara waktu juga lu kurang sama dia. Gimana caranya lu nambel itu dan membuat lu tetap bisa terlihat sebagai sosok ayah buat Ibrahim? Gua ada waktu kosong pasti harus sama dia. Ada waktu kosong apapun itu. Jadi memang karena kalau ya itu lagi ya, waktu pas Ikatan Cinta tuh callingan pagi, kelar jam berapa gitu-gitu. Tapi kalau ya kadang gua harus berangkat pagi. Ya syukur kalau dulu waktu pas sebelum Ikatan Cinta itu dia seneng bangunnya malah sebelum azan subuh. Jadi gue kayak dibangunin. Nah waktu pas Ikatan Cinta malah dia seneng bangunnya tuh malah siang-siang. Makanya nih kalau gue bangun takutnya rewel, nanti takutnya marah. Jadinya ya kadang gue berangkat masih tidur gitu-gitu. Cuman sih ya ada waktu gue pasti ngajak dia pergi, ngajak dia main, ngajak dia apapun gitu-gitu. Sembarian, namanya kan kita juga kerja ya Pak ya. Kita juga nyari nafkah kan buat anak juga, buat keluarga juga. Jadinya ya kayaknya memang peran seorang bapak itu memang kayak begitu sih. Karena dulu pun juga gue melihat tetangga gue. Kalau bokap gue kan memang kerja dari pagi sampai ya jam kantor lah gitu loh. Tapi memang waktunya kosongnya cuma Sabtu Minggu. Tapi temen gue dulu bokapnya tuh sempet di Dili. Dan lumayan lama, berapa tahun ya. Bahkan dulu kalau misalkan pulang, karena sudah lama nggak ketemu gitu, temen gue tuh ngerasa ngelihat bapaknya aneh, malu dia. Malu tuh kayak canggung gitu loh. Iya. Dia canggung okay, gitu. Okay. Karena ikatannya nggak. Tapi mau nggak mau ya karena bapaknya kan harus kerja. Dinasnya memang kesana gitu loh. Sampai dapat kesempatan dinas pulang lagi ke Bali, ya udah gitu. Ya memang kayak bapak memang kayak begitu sih.
Ya tinggal gimana kita pinter-pinternya aja Iya, kan. tinggal ngatur waktunya aja. Ngatur waktunya supaya biar bagaimanapun anak-anak kita punya tetap sosok orang tua Sosok terbaik orang buat tua, mereka di betul. tengah Ada kesibukan. panutan lah. Tetap ada panutan. Tetap orang tua adalah panutan terbaik buat mereka. Betul. Oke, sebelum kita menutup obrolan kita, satu kata yang mewakili hidup lu dari dulu sampai sekarang. Kenapa lu tutup? Ibron. Bukan tutup obrolan. Jadi begini Mas Tukul. Saya nih satu kata yang mewakili hidup lu. Hidup gue ya. Habis dari hidup dia tetap dia minum. Hidung gua apa ya? Apa? Satu Kayak kata kemasukan air jadi lupa. otaknya ngembang. Satu kata yang mewakili perjalanan hidup lu. Satu kata yang mewakili perjalanan hidup gue. Dengan up and down-nya dengan segala macam kesenangan dan Tidak unpredictable, tidak tertebak. Berarti dari obrolan gue sama Arya Saloka bisa gue simpulkan ikatan cinta nggak selamanya penuh dengan hal-hal yang manis. Pasti ada juga hal-hal menyedihkan, hal-hal yang kurang manis lah. Karena kalau lu pengen terus merasakan manis, tonton Ikatan Cincau. Thank you Arya Saloka.